Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh kembali dipertemukan di dalam ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala kasih setia dan juga kebaikan yang selalu Engkau limpahkan di sepanjang perjalanan hidup kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan dan juga kesehatan sehingga kami boleh dimampukan untuk melakukan segala kegiatan pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah online hari Rabu pada pagi hari ini. Tiba saatnya untuk kami merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami setiap kehendak-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan terlebih biarlah kami bisa mempraktekkan kebenaran firman-Mu di dalam perjalanan hidup kami, agar kami bisa menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-47. Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji nama Tuhan. Ayat firman Tuhan yang barusan kita baca itu mengisahkan tentang cara hidup jemaat Kristen yang pertama, ya. Jadi jemaat Kristen itu terbentuk sebagai hasil dari buah pekerjaan Roh Kudus, ya. Hasil dari buah pekerjaan Roh Kudus. Sebelumnya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ya, ayat yang pertama sampai ayat 13, di situ dikisahkan tentang peristiwa Pentakosta, di mana semua murid, ya, berkumpul di satu tempat, dan tiba-tiba mereka mengalami pengalaman yang sangat ajaib, ya. Tiba-tiba Roh Kudus turun menghinggapi mereka semua dalam bentuk lidah-lidah api. Roh Kudus tersebutlah yang mengurapi mereka dengan kuasa yang ajaib, supaya mereka bisa berbicara dengan bahasa-bahasa asing, ya. Jadi ketika mereka berbicara dengan bahasa-bahasa asing, maka beberapa penduduk bangsa-bangsa asing yang ada di situ mendengar segala ucapan mereka, dan mereka tercengang-cengang, heran. Kenapa ada kumpulan orang Yahudi yang pandai dalam berbahasa asing, ya? Dan ketika mereka berbahasa asing, mereka itu mengucapkan kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu segala perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah kepada manusia. Tentunya kemampuan mereka di dalam berbahasa asing itu bukan berdasarkan kemampuan dan kekuatan mereka sendiri, ya. Karena Roh Kudus yang menghinggapi mereka itulah yang mengaruniakan kepada mereka kemampuan untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, ya. Sehingga penduduk bangsa asing yang ada di tempat itu
tercengang-cengang dan heran, dan mereka takjub kenapa orang Yahudi bisa berbahasa asing, ya. Setelah semua penduduk bangsa asing, ya, tercengang-cengang dengan apa yang dikatakan oleh penduduk Yahudi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, disitulah Petrus seorang diri maju tampil, dan Petrus menyampaikan khotbah tentang Injil Kristus kepada semua penduduk asing yang ada di tempat itu. Penduduk asing itu jumlahnya pasti tidak sedikit, Bapak Ibu, banyak, karena mereka itu terdiri dari beberapa bangsa, ya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 itu disebutkan satu-satu penduduk asingnya. Ada yang dari Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, ya, bahkan Mesir sekalipun, ya, itu mendengar bahwa orang-orang percaya itu mengucapkan bahasa Mesir tentang perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah, ya. Jadi ketika semua penduduk bangsa asing tercengang-cengang, disitulah kesempatan untuk Petrus memberitakan Injil Kristus, ya. Disitulah Petrus mendapatkan waktu dan kesempatan yang tepat untuk menyampaikan pribadi Tuhan Yesus kepada penduduk asing yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Petrus berkhotbah tentang Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus, apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus untuk menghapuskan dosa manusia dan menyelamatkan manusia dari hukuman yang kekal, ya, semua dikhotbahkan dengan teratur, ya, dengan jelas, ya. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-40. Itu isinya khotbah Petrus. Dan sesudah Petrus berkhotbah, Bapak Ibu, disitulah peristiwa yang ajaib terjadi. Peristiwa yang ajaib itu adalah bahwa kurang lebih 3.000 jiwa yang sudah mendengarkan khotbah Petrus, ya, dan itu termasuk dari penduduk Partia, Media, Mesopotamia dan sebagainya yang sudah mendengar khotbah Petrus. Mereka mengambil komitmen dengan sungguh-sungguh untuk menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka memberi diri untuk dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Ini sangat luar biasa. Sekali berkhotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. Itu tidak lain dan tidak bukan pasti adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau itu hanya karena kekuatan dan kemampuan Petrus, sangat tidak mungkin, Bapak Ibu. 3.000 jiwa dimenangkan. Dari yang tadinya tidak mengenal Tuhan, akhirnya mengenal Tuhan setelah mendengar khotbah Petrus. Dari yang tadinya tidak tahu siapakah Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi sesudah mendengar khotbah Petrus, orang-orang yang mendengarnya itu ditarik untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Sekali khotbah, 3.000 jiwa dimenangkan. Dan sesudah 3.000 jiwa itu dimenangkan, terbentuklah komunitas Kristen, jemaat Kristen mula-mula, ya. Itu ada di dalam ayat yang pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47 yang barusan tadi sudah saya baca, ya. Terbentuklah jemaat Kristen mula-mula. Nah, di sini yang mau saya soroti itu adalah perbuatan-perbuatan atau karakter hidup mereka sebagai orang Kristen yang sejati yang patut kita ambil dan kita pelajari agar kita bisa mempraktekkan sama seperti yang dilakukan oleh jemaat Kristen mula-mula, ya. Kita mau pelajari satu-satu dulu, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, ya. Ini
poin pertama yang perlu kita pelajari ya sebagai orang Kristen di dalam perkumpulan jemaat Kristus ya. Ayat yang ke-42 di situ dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini secara umum adalah kegiatan rohani. Jadi masing-masing anggota jemaat itu kehidupan rohaninya harus diperlengkapi dengan firman Tuhan. Caranya bagaimana? Mereka mendengarkan pengajaran rasul-rasul dan mereka sehati bersama-sama melakukan doa kepada Tuhan supaya kehidupan rohani mereka semakin mengalami pertumbuhan yang baik. Kenapa kehidupan rohani mereka harus mengalami pertumbuhan yang baik? Karena mereka juga dipersiapkan oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menjadi alatnya di dalam memberitakan Injil Kristus kepada orang-orang lain yang akan mereka temui dimanapun mereka berada. Ya, jadi yang namanya PI ya, penginjilan itu turun temurun. Ketika kita sudah dimuridkan, kita sudah diinjili oleh orang lain, maka kita harus menjadi alatnya Tuhan untuk menginjili orang lain lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini adalah kegiatan rohani, mereka harus diperlengkapi dulu supaya kerohanian mereka itu matang dan mereka siap dipakai oleh Tuhan sebagai hambanya untuk memberitakan Injil lagi kepada orang-orang yang mereka temui. Sesudah kita dimuridkan, diinjili, ya kita juga menginjili orang lain dan memuridkan orang lain. Ya kan itu kan sistem PI penginjilan seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Nah, dan mereka melakukannya dengan satu hati, ya, tidak sendiri-sendiri, kompak loh mereka ini ya, kompak. Jadi berdoa dan mendengarkan pengajaran rasul-rasul untuk pertumbuhan rohani mereka melakukannya dengan kompak, dengan sehati. Nah, kita juga seperti itu di dalam kehidupan gereja, ya, sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta gembala, ya. Kemudian kita juga bersama-sama berdoa, ya, yang dipimpin oleh pendeta yang ada di mimbar. Kita berdoa bersama-sama supaya kerohanian kita tuh semakin matang, ya. Karena kerohanian itu sangat penting, Bapak Ibu, ya, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan dengan sempurna dengan bantuan Roh Kudus. Makanya kerohanian kita harus dilengkapi sama-sama. Kemudian yang poin yang kedua yang perlu kita pelajari dari cara hidup jemaat Kristen mula-mula, ya, poin yang kedua itu adalah di ayat yang ke-44 dan 45. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ayat yang ke-44 dan ayat yang ke-45 itu berbicara mengenai kepemilikan, ya. Jadi di dalam ayat yang ke-44 di situ dikatakan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Bersatu dalam hal apa? Bersatu dalam hal apa? Bahwa segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini benar-benar kesehatian yang sangat luar biasa. Jadi ada rasa kebersamaan, ya, rasa kebersamaan. Milik saya tidak sepenuhnya milik saya, tetapi milik bersama. Makanya masing-masing anggota yang mungkin diberikan berkat yang lebih oleh Tuhan, ya, di dalam materi, ya, itu menjual seluruh yang dia miliki dan dibagikan kepada anggota jemaat yang berkekurangan atau yang membutuhkan. Jadi kepunyaan masing-masing anggota itu bukan hanya kepunyaan untuk dirinya sendiri, tetapi kepunyaan bersama, milik bersama, ya. Jadi nggak ada di sini istilahnya uangku, uangmu, nggak ada, ya. Uang kita bersama, milik kita bersama. Apa yang saya punya itu punyamu juga. Apa yang saya miliki itu milikmu juga. Jadi prinsipnya seperti itu. Dijual seluruh harta kekayaannya dan nanti hasil penjualannya itu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ini apa ya? Kepedulian yang sangat luar biasa. Peduli, ya.
Mengasihi sesama itu bisa kita tunjukkan dengan peduli kepada sesama kita, khususnya anggota jemaat Kristen lagi ya. Ya kalau di dalam gereja kita tuh ya anggota jemaat gereja kita. Jadi kalau misalnya kita memiliki harta yang lebih ya, kalau misalnya ada anggota jemaat kita yang mungkin mengalami kekurangan, mungkin kita bisa iseng nanyain nomor rekeningnya berapa supaya nanti saya bisa transfer uang dengan jumlah yang sekian, dan itu bisa membantu permasalahan dari anggota jemaat yang kita berikan yang berkekurangan itu. Ya, jadi seperti itu. Nah ini sangat luar biasa sekali, care banget, peduli ya. Jadi nggak egois ya jemaat Kristen mula-mula, tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi mementingkan kepentingan bersama. Kita juga harus seperti itu, karena kita ini adalah anggota jemaat yang sudah dipersatukan di dalam Kristus. Segala sesuatu yang sudah dipersatukan di dalam Kristus itu tidak akan bisa terpisah, Bapak Ibu. Ya, tidak akan bisa terpisah. Tidak ada lagi istilahnya gua, lu, saya, kamu, nggak ada. Ya, kita semua, ya, dalam segala hal yang positif, di dalam kita mengasihi anggota jemaat yang lain, di dalam kita peduli dan care dengan anggota jemaat yang lainnya, sama-sama. Ya, itulah makanya ada gunanya terbentuknya gereja, terbentuknya komunitas kumpulan, supaya masing-masing anggota, masing-masing orang itu bisa saling melengkapi, saling mengisi, saling membantu, ya, saling peduli, sama seperti yang dilakukan oleh jemaat Kristen mula-mula ini di dalam ayat 44 sampai 45. Luar biasa. Kemudian untuk poin yang ketiga ya, itu di dalam ayat yang ke-46 ya. Ayat 46 mereka bertekun ya, dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan bibirnya dan dengan tulus hati. Jadi ada kayak hubungan sosialisasi gitu ya. Jadi ngumpul dengan anggota jemaat yang lain, tentunya untuk melakukan suatu kegiatan yang positif. Salah satu contohnya adalah makan bersama. Nanti di dalam makan bersama saling cerita, saling ngobrol, saling bertukar pikiran, ya, saling menguatkan, ya, makan bersama. Jadi ada kegiatan sosialisasi selain dari kegiatan rohaninya, ya. Karena kita adalah makhluk hidup yang sosial, makhluk yang sosial. Jadi kita membutuhkan ngobrol dengan orang lain. Nah, di dalam semua kegiatan positif itu Tuhan tentunya tidak tinggal diam, Bapak Ibu ya. Apa yang dilakukan oleh jemaat Kristen mula-mula itu ada timbal balik yang Tuhan kasih, ya. Ada timbal balik yang Tuhan kasih, ya. Timbal balik yang Tuhan kasih itu terdapat di dalam ayat yang ke-47, ya. Ayat yang ke-47. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan, ya. Timbal balik atau berkat yang Tuhan kasih kepada kumpulan jemaat Kristen yang pertama, oleh karena mereka tekun dan setia melakukan 3 hal tersebut ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada berkat yang Tuhan berikan kepada mereka, yaitu disukai oleh semua orang. Nah, disukai, dianggap, dihargai, dan dihormati oleh semua orang. Itu berkat Tuhan loh, ya. Karena kita juga sebagai makhluk sosial itu butuh dihargai oleh orang lain sebagai makhluk sosial. Kemudian yang luar biasanya, oleh karena mereka tekun untuk melakukan kegiatan rohani, tekun dan tulus untuk memberikan apa yang mereka miliki kepada orang yang membutuhkan, ya. Dan mereka juga tekun untuk melakukan kegiatan sosialisasi dengan anggota jemaat yang lain, ya. Contohnya tadi kayak makan bersama apa segala macam. Karena mereka melakukan dengan segenap hati ketiga poin itu, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ini luar biasa banget. Ditambah lagi jiwanya, ya. Kalau ditambah lagi jiwanya, ya semakin banyak dimenangkan. Nanti jiwa-jiwa yang baru ditambah itu
akan menjadi alat lagi untuk menyampaikan Injil lagi kepada orang-orang lain. Ini berkat yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan, apalagi di dalam komunitas Kristen, kesehatian ya, kompak. Kalau bilang kompak ya, kesehatian itu harus dijaga, kesatuan hati ya, karena kita itu tidak sendirian Bapak Ibu ya. Segala sesuatu yang dilakukan secara bersama-sama dengan satu hati ya, dengan satu visi, satu misi, kompak ya, apalagi di dalam kegiatan perjemaatan Kristen ya, Tuhan pasti akan memberkati. Dan kita sebagai anggota jemaat GGP Maranatha harus bisa mempraktekkan apa yang sudah dilakukan oleh jemaat Kristen mula-mula yang sudah mereka lakukan, supaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan komunitas jemaat kita, ya, lakukanlah dengan tulus hati, lakukanlah dengan mengandalkan kekuatan Tuhan, lakukanlah dengan satu hati, ya. Kalau ada perpecahan, dibereskan segera, ya. Perpecahan itu kalau tidak dibereskan itu akan menjadi masalah yang tidak akan pernah selesai, merambat kemana-mana. Jadi ya, kita sebagai anggota jemaat di gereja harus kompak, harus satu hati di dalam melakukan segala hal, apalagi di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Tentunya kalau kita melakukan dengan segenap hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar dari karakter hidup jemaat Kristen mula-mula, di mana mereka memiliki kesatuan hati yang sangat kuat untuk melakukan dan mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang dikehendaki oleh Allah di dalam komunitas mereka sebagai pengikut Kristus. Kami sebagai anggota jemaat GGP Maranatha Cimahi mau belajar dari karakter hidup mereka. Kami mau sehati, kami mau sejalan ya Tuhan. Kami mau bersatu untuk mewujudkan visi dan misi gereja kami ya Tuhan. Untuk mewujudkan rencana Tuhan di tengah kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Bantu kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sama seperti Roh Kudus-Mu sudah mengurapi para rasul dan juga seluruh anggota jemaat Kristen mula-mula, demikian juga Roh Kudus-Mu akan mengurapi kami semua untuk kami boleh melakukan dengan setia segala pekerjaan di dalam kehidupan bergereja kami. Ajar kami agar kami tetap kompak dan satu hati, baik para pelayan Tuhan, para majelis, pendeta gembala, kemudian seluruh jemaat yang menerima pelayanan dari para hamba Tuhan. Kami mau sehati untuk membangun gereja kami. Karena kami percaya Tuhan, kalau hati kami sehati dan kami mengandalkan kekuatan Tuhan, maka di situ Tuhan akan bekerja secara luar biasa untuk mewujud nyatakan segala yang kami lakukan di dalam kehidupan bergereja kami ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu sekalian. Tetap semangat ya, selalu mengandalkan Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.